mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-31, ayat yang ke-19, sampai dengan ayat yang ke-21, lalu dilanjutkan dengan pasal yang ke-32, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-30. Kejadian pasal yang ke-31, ayat yang ke-19 sampai dengan 21, lalu dilanjutkan dengan pasal yang ke-32, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-30. Adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya. Ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya. Dan Yakub mengakali Laban, orang Aram itu, dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya. Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Pada malam itu Yakub bangun, dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-32 ayat yang ke-28. Engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan kau menang. Judul renungan kali ini, Dewa-Dewa yang Dicuri, ditulis oleh Tim Gustafson. Seorang wanita bernama Ekua melaporkan benda miliknya yang hilang. Sebuah patung pahatan dari kayu yang disembah keluarganya sebagai dewa. Karena yakin telah menemukan benda tersebut, petugas polisi mengundang Ekua untuk mengidentifikasinya. "Apakah ini dewa Anda?" tanya mereka. Ekua berkata sedih, "Bukan, dewaku jauh lebih besar dan lebih indah daripada itu." Sudah sejak lama manusia mencoba memberi wujud bagi konsep mereka tentang sosok ilahi, lalu berharap dewa buatan tangan itu dapat melindungi mereka. Mungkin itu sebabnya Rahel, istri Yakub, mencuri terafim ayahnya saat mereka melarikan diri dari Laban. Akan tetapi meskipun berhala-berhala disembunyikan di kemahnya, Allah tetap melindungi Yakub. Lalu dalam perjalanan yang sama, Yakub bergulat dengan seorang laki-laki hingga fajar menyingsing. Pasal yang ke-32 ayat yang 24. Yakub pasti tahu bahwa lawannya ini bukan manusia biasa. Karena saat fajar tiba ia bersikeras, "Aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Lalu laki-laki itu mengubah nama Yakub menjadi Israel, yang artinya bergumul melawan Allah, lalu memberkatinya. Yakub menamakan tempat itu Peniel, artinya wajah Allah,
dengan alasan, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Sahabat ODB, Allah itu satu-satunya Allah sejati, jauh lebih besar dan lebih indah daripada apapun yang pernah dibayangkan oleh Ekua. Dia tidak dapat diukir, apalagi dicuri, maupun disembunyikan. Namun seperti yang Yakub pelajari malam itu, kita justru dapat menghampirinya. Yesus mengajar murid-muridnya untuk menyebut Allah sebagai Bapa kami yang di sorga. Sahabat ODB, bagaimana Anda menggambarkan Allah? Lalu mungkinkah gagasan Anda mengenai Allah terlalu terbatas? Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, ampunilah aku karena memandang Engkau lebih kecil dan lebih rendah daripada dirimu yang sesungguhnya. Tolonglah aku ya Tuhan, untuk menerima kenyataan yang sebenarnya mengenai dirimu. Amin.